Perkenalkan, nama saya Namila Nopalina, mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep reproduksi pada hewan. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang reproduksi hewan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua, yakni asexual dan seksual. Yang pertama, reproduksi asexual atau vegetatif. Reproduksi asexual atau vegetatif adalah sistem reproduksi yang tidak melibatkan alat reproduksi atau tidak melibatkan sel gamet jantan dalam prosesnya. Reproduksi asexual atau vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama secara alami, yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membentuk tunas. Reproduksi dengan membentuk tunas diawali dengan munculnya tunas serupa tonjolan pada tubuh induknya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk organ bagian-bagian tubuh, seperti mulut, tentakel, atau organ lainnya. Setelah cukup dewasa, tunas tersebut akan melepaskan diri dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara reproduksi pada suatu organisme dengan cara menggunakan fragmen-fragmen atau potongan tubuh. Awalnya, tubuh induk akan terpotong menjadi beberapa bagian membentuk fragmen-fragmen. Kemudian, setiap fragmen akan tumbuh dan berkembang dengan membentuk bagian-bagian tubuh yang belum ada, sehingga akan terbentuk individu baru yang lengkap bagian tubuhnya. Yang ketiga, partenogenesis adalah cara reproduksi vegetatif yang terjadi tanpa melibatkan sel kelamin jantan, tetapi dari perkembangan sel kelamin betina. Akan tetapi, individu baru yang dihasilkan dari partenogenesis ini bersifat fragile atau mandul. Yang kedua, reproduksi asexual atau vegetatif secara buatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, inseminasi buatan atau kawin suntik merupakan proses memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin betina dengan bantuan alat suntik. Yang kedua, cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk mendapatkan keturunan yang identik atau sama persis dengan induknya. Dalam proses ini dilakukan dengan cara pengambilan inti sel telur kemudian disisipi sel autosom dari hewan yang akan dikloning. Contoh hewan yang reproduksinya asexual atau vegetatif. Reproduksi asexual atau vegetatif secara alami. Yang pertama, secara tunas, contohnya Hydra, Obelia, ubur-ubur. Secara fragmentasi, contohnya cacing pipih atau Planaria dan cacing pita. Secara partenogenesis, contohnya yaitu lebah. Reproduksi asexual atau vegetatif secara buatan. Secara inseminasi buatan, contohnya adalah sapi dan kambing. Secara cloning, yaitu hewan pertama adalah domba doli. Yang kedua, perkembangbiakan secara seksual atau genetik. Perkembangbiakan seksual pada hewan membutuhkan adanya alat reproduksi, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kemudian akan terjadi peleburan antara sperma dan sel telur yang akan menghasilkan zigot, kemudian tumbuh menjadi embrio. Umumnya, perkembangbiakan secara seksual dilakukan oleh hewan yang bertulang belakang. Reproduksi seksual dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya fertilisasi, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fertilisasi internal adalah jika sel telur dan sel sperma bertemu dan melebur di dalam tubuh hewan betina. Yang kedua, fertilisasi eksternal adalah jika proses bertemu dan meleburnya sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh. Yang kedua, reproduksi seksual berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrio dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ovivial atau bertelur, merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang
dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Beberapa ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan bertelur adalah ayam dan angsa. Yang kedua, vivipar atau melahirkan, merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh dilindungi bulu. Contoh hewan melahirkan adalah kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Yang ketiga, opovivipar atau bertelur dan melahirkan. Berbeda dengan dua hal tadi, cara perkembangbiakan opovivipar merupakan kombinasi dari dua tadi. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Jelas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara opovivipar ini tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan opovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Sekian penjelasan dari saya tentang reproduksi hewan. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.